sehingga arwah atau hantu yang berada di dalam tersebut keluar, seakan-akan si Gary itu telah membuka gerbang dari siksaan penjara yang ada di dalam ruangan tersebut, woi. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Krisna Rams. Apa kabar kalian hari ini semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan baik-baik aja ya, woi. Nah, kemarin di video sebelumnya kan aku membahas tentang kasusnya Sin Sealer kan, dimana disitu aku sempat bilang aku akan membahas tentang kasus yang terjadi di Amityville yang menimpa keluarga Devio. Nah, karena aku lihat banyak banget yang udah bahas tentang seramnya rumah ini, rumah di Amityville ini, aku coba cari yang lain dulu nih, supaya kalian juga nggak bosan untuk mendengarkan tentang Amityville melulu nih. Lagian kalian pasti udah lihat nih kan cerita tentang Amityville dari channel-channel yang lain. Ya ceritanya pasti sama aja sih, nggak mungkin berbeda juga. Paling cuma cara menyampaikannya aja lah yang berbeda nih, woi. Nah, jadi kasus Amityville ini aku akan pending dulu nih, pending sementara. Dan aku coba cari sesuatu hal yang lebih seram lagi dari rumah yang berada di Amityville ini. Nah, jadi aku ketemu satu nih, woi. Yang menurut aku tempat ini tuh memiliki unsur dan hawa yang cukup menyeramkan. Dan tempat ini tuh katanya memiliki aura yang sangat mistis, boy. Nah, tempat ini tuh adalah sebuah penjara. Lebih tepatnya bekas penjara nih, woi, yang sekarang dijadikan museum nih, woi, untuk wisata horor. Tempat ini berada di daerah Philadelphia, Pennsylvania, yang bernama Eastern State Penitentiary, atau yang kita singkat dengan ISP. Nah, kalau kalian pecinta horor nih, pasti kalian udah nggak asing lagi dengan penjara ini, yang merupakan tempat yang paling angker dan menjadi tujuan tempat untuk wisata horor nih, woi. Dimana dikabarkan bekas penjara itu sering muncul penampakan-penampakan hantu yang merupakan tahanan-tahanan yang pernah berada di penjara tersebut yang mati karena mengalami siksaan-siksaan berat dari penjara tersebut, woi. Dan penjara yang paling berhantu di dunia ini kabarnya juga merupakan sebuah pusat dari roh-roh yang tersiksa dan terkurung di dalam sana, woi. So, bagaimana kisah dan latar belakang penjara ini? Check it out. ISP ini dirancang oleh John E. Wheeler dan dibuka pertama kali pada tanggal 25 Oktober tahun 1829. Dan kemudian ISP ini dianggap sebagai lembaga pemasyarakatan yang paling sejati pertama yang ada di dunia, woi. Kalian bayangkan kata paling yang kusebutkan tadi. Dimana sistem penahanan yang ada di dalam penjara ini, woi, adalah sistem penahanan revolusioner di negara bagian timur, sering dijuluki sebagai sistem Pennsylvania atau sistem terpisah. Di mana para narapidana ini akan dihukum dan dikurung secara terpisah untuk proses rehabilitas. Jadi penjara ini itu merupakan tempat sebagai penahanan juga sebagai pusat rehabilitas nih, boy. Dan di sana itu para napi ini nggak boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain nih, boy. Jadi benar-benar sendiri dan terpisah nih. Dan gitu sipir di sana nih secara hukum diwajibkan untuk mengunjungi narapidana itu setiap hari, boy. Mereka diberikan mandat untuk menemui narapidana itu 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, dan malam nih, boy. Nah gitu nih, woi. Ternyata sistem Pennsylvania ini itu ditentang oleh sistem Auburn secara serentak. Nah, sistem Auburn ini adalah sistem yang dikenal juga sebagai sistem New York, di mana sistem ini tuh menyatakan bahwa semua tahanan harus dipaksa untuk bekerja sama dalam keheningan dan dapat dikenakan hukuman fisik nih, woi. Nah, kalau kalian ini suka dengan sejarah tentang hukum-hukum nih, woi, penjara Sing Sing adalah contoh penjara yang memiliki sistem Auburn ini, woi. Nah, sistem Auburn ini tuh memang sangat disukai di Amerika Serikat. Tetapi, denda radial ESP ini juga sistem penahanannya yang bersifat isolasi menjadi model lebih dari 300 penjara yang ada di seluruh dunia, woi. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu nih penjara ini tuh seperti apa bentuknya, penjara ini itu bentuknya tuh seperti, konsepnya itu diambil seperti roda gerobak yang memiliki sebuah menara pusat yang akan mengawasi 8 blok sel yang berpencar ke arah yang berbeda nih, woi. Nah, dan pada saat selesai nih, struktur penjara tersebut adalah bangunan termahal dan salinan modal penjara ini tuh dikopi untuk membuat 300 penjara yang berada di seluruh dunia nih, woi. Nah, ada gitu nih, awalnya para napi ini kan ditempatkan di sel-sel nih, ya kan. Dan sel itu hanya bisa diakses nih dengan masuk melalui halaman latihan kecil yang ada di bagian belakang penjara tersebut nih, woi. Jadi cuman seperti sebuah portal kecil kayak jendela gitu, tapi cukup besar untuk melewatkan makanan-makanan untuk para napi nih, woi. Ya gitu, desain ini tuh ternyata terbukti tidak praktis dan akhirnya sel-sel ini tuh direnovasi ulang sehingga memungkinkan tahanan untuk bisa keluar masuk dari sel dengan melalui pintu logam yang ditutupi dan dilapisi oleh pintu kayu yang sangat berat, dimana pintu kayu itu digunakan untuk menyaring suara-suara agar kayak jadi ruangan kedap suara gitu loh, woi. Nah, ada gitu aula pencarian itu dikonsepkan seperti memiliki nuansa gereja nih, woi. Nah, ada gitu kan yang aku bilang tadi, pintu-pintu yang ada di sel itu kan kecil gitu kan. Ini tuh digunakan sebagai orang ini tuh bisa keluar masuk. Jadi itu kayak meminimalisir
serangan dari para napi kepada perwira-perwira yang menjaga sel-sel tersebut, woi. Desain dari penjara ini tuh dibangun nggak sembarangan juga nih. Desain ini tuh dikonsepkan sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan penembusan dosa dan ikatan inspirasi dari agama di penjara tersebut, woi. Begitu, sel-sel tersebut dibangun dengan tembok-tembok yang tinggi. Pasti tinggi lah ya kan, nggak mungkin juga pendek-pendek, nanti napinya keluar dong. Mana langit-langit dari penjara tersebut memiliki sebuah kaca tunggal nih, woi, yang dimaksud untuk menggambarkan mewakili mata Tuhan. Jadi seolah-olah menunjukkan kepada para tahanan nih, bahwa mereka tuh, tindakan mereka tuh selalu diawasi oleh Tuhan. Jadi kayak ada lubang yang ditutupi oleh sebuah kaca transparan nih, dimana kaca transparan ini tadi tuh akan membawa sinar matahari masuk ke dalam sel mereka, seakan-akan mata Tuhan sedang mengawasi mereka nih, boy. Gitulah kira-kira ya. Nah, sementara itu di luar dari sel terdapat sebuah area individu nih untuk mereka berolahraga, bercocok tanam, bahkan mereka diizinkan untuk memiliki hewan peliharaan nih, boy. Udah gitu kan para tahanan ini tuh dikasih waktu latihan yang berbeda nih. Di waktu latihan mereka tuh disinkronisasi supaya mereka tuh tidak bertemu satu sama lain nih, boy. Ya gitu nih, lucunya kalau mereka keluar dari sel, tuh para perwiranya para penjaga selnya itu akan menutupi kepala mereka dengan kerudung hitam nih, woi. Gunanya supaya mereka ini tidak dikenali oleh napi-napi yang lain nih, woi. Lucu kan? Jadi para tahanan di sana itu betul-betul diisolasi banget nih, woi. Nah, kondisi di dalam penjara tersebut tuh, di dalam sel mereka itu mereka memiliki toilet, pipa-pipa melengkung yang berfungsi untuk menghangatkan mereka, di mana pipa-pipa melengkung tersebut akan mengalirkan air panas nih, woi, saat musim dingin. Nah gitu, di dalam sel ini juga terdapat sebuah Alkitab supaya napi yang berada dalam penjara tersebut atau dalam sel tersebut itu bisa membaca Alkitab tersebut, woi. Supaya mereka tuh bisa merenungkan kesalahan-kesalahan mereka lah gitu ya. Nah gitu, penjara itu akhirnya tutup pada tahun 1971, woi. Nah, kenapa penjara itu ditutup? Jadi gini ceritanya, penjara itu akhirnya mengalami overload. Nah, kayak mana nggak overload? Penjara itu kan memiliki sistem isolasi pribadi nih, dimana para napi diberikan sel khusus dan pribadi nih kan. Nah, sementara napi-napi yang baru nih sampai-sampai nggak memiliki ruangan nih, woi. Akhirnya penjara itu dibangun lagi dengan secara tergesa-gesa hingga memiliki 2 lantai gitu lah, woi. Jadi selnya ada satu di bawah, ada lagi di atasnya gitu kan. Nah, itu juga udah penuh. Dan gitu, walaupun sistem penahanan di penjara itu sangat-sangat ketat dan hukuman yang diberikan di penjara itu sangat-sangat kejam dan tidak manusiawi, tapi para napi di sana itu kreatif juga, woi. Mereka bisa menggali terowongan bahkan sepanjang 30 meter untuk melarikan diri dari penjara tersebut, woi, tanpa ketahuan para penjaga penjara tersebut, woi. Kalian bayangkan lah itu. Nah, salah satu pelarian terbesar yang pernah terjadi di penjara ini itu terjadi pada tanggal 3 April tahun 1945, di mana pelarian besar tersebut dilakukan oleh 12 narapidana dan salah satunya termasuk Willie Sutton. Tahu tentang Willie Sutton? Aku akan bahas tentang Willie Sutton di next video ya, boy. Nah, jadi si Willie Sutton ini tuh selama setahun berhasil menggali terowongan untuk melarikan diri, boy. Kalian bayangkan lah itu. Dan gitu cuma buka satu terowongan aja, 30 terowongan, boy, udah ditemukan selama tahun 1945 ke atas tersebut, boy. Dan akhirnya terowongan-terowongan tersebut ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional pada tahun 1965 nih, boy. Jadi karena ini juga nih, banyak tahanan yang dipindahkan ke penjara lain, yaitu penjara Greater Fort yang berada sekitar 50 km dari penjara ISP ini tadi, boy. Nah, dan akhirnya nih, kota Philadelphia membeli penjara tersebut dengan maksud ingin membangunnya kembali. Tapi sampai sekarang nggak dibangun-bangun nih, boy. Dan selama era penutupan dari penjara tersebut, kondisi di penjara ini tuh, boy, udah nggak karu-karuan lagi. Ditumbuhi semak-semak belukar dan juga menjadi rumah besar bagi kucing-kucing liar yang ada di sana, woi. Dan akhirnya pada tahun 1994 nih, ESP akhirnya dibuka untuk umum untuk wisata bersejarah nih, woi. Nah, terus di mana nih kisah seramnya? Check it out. Nah, sebelum masuk ke kisah horornya nih, kita akan melihat kengerian dari hukuman-hukuman yang ada di penjara tersebut ya, woi. Yaitu metode-metode hukuman yang ada di penjara ISP ini. Nah, apa aja itu? Ini dia. Yang pertama, Iron Gauge. Nah, ini adalah hukuman yang paling mematikan yang selalu digunakan di penjara ini, woi. Dimana akan ada kera besi penjepit yang dijepit dari lidah dan akan dikaitkan di pergelangan tangan yang akan diikat tinggi di belakang kayak gini tuh lah ya posisinya kira-kira, woi. Nah, jadi kalau kalian bergerak dikit aja nih, itu dapat menyebabkan robek pada lidah kalian atau mulut kalian nih, woi. Kalian bayangkan lah itu. Kebayang nggak sih seremnya nih hukuman? Nah, biasanya hukuman ini tuh diperuntukkan kepada mereka yang melakukan komunikasi dengan tahanan lain nih, woi. Kalian bayangkan, cuman ngomong aja dia bisa dapat hukuman kayak gitu. Dan hukuman ini tuh banyak menyebabkan narapidana tuh mati lemas, woi, karena kehabisan darah. Gila nih, bah. Nah, yang kedua, pemandian air. Ya, kalau kalian pikir pemandian air cuma pemandian air biasa, ya salah sih. Nah, hukuman ini tuh kayak mana caranya? Yaitu narapidananya nih tadi dicelupkan kepada sebuah bak mandi atau sebuah pemandian air nih,
tapi airnya itu diisi es. Dan bukan sampai situ aja, para tahanan ini tuh akan digantung di luar sepanjang malam woi. Sampai akan ada lapisan es yang menyelimuti tubuh mereka yang terbentuk sendirinya di kulit mereka nih woi. Kalian pikirlah kayak mana dinginnya itu. Nah, yang ketiga yaitu kursi gila. Ya mungkin kalian udah pada tahu ya tentang kursi gila ini. Nah, cuma bedanya kan kalau kursi gila atau kursi listrik yang biasanya digunakan kepada terapi-terapi narapidana supaya mereka jujur nih, atau hukuman mati juga di kursi listrik nih, kan ada juga tuh ya woi. Nah, kalau ini agak beda nih. Nah, hukuman ini tuh diberikan kepada tahanan yang melanggar aturan penjara dengan cara mereka itu akan diikat di sebuah kursi kayu, dan mereka itu akan diikat oleh tali kulit gitu loh woi, dengan sangat ketat woi. Jadi itu nggak memungkinkan mereka tuh bergerak sama sekali, dan ikatan kuat tersebut membuat aliran-aliran darah itu kan nggak nyampe ke bagian-bagian tubuh yang lain nih kan woi, sehingga para tahanan itu mengalami diamputasi. Dan bukan gitu aja nih, mereka itu nggak akan dikasih makan, nggak akan dikasih minum sampai berhari-hari, sehingga membuat para tahanan tersebut kehilangan akal dan menjadi gila woi. Makanya dibilang kursi gila. Yang keempat, yang terakhir nih, siksaan yang ada di penjara itu disebut lubang atau hole, dimana para napi yang melakukan kesalahan yang fatal akan dimasukkan ke sebuah lubang di bawah tanah di sel blok 14, dan mereka akan dikunci selama berminggu-minggu tanpa ada cahaya dan udara yang sangat sedikit woi. Kalian bayangkan lubang yang sangat gelap itu. Kayak gitu kondisi lubang itu ya pasti nggak mungkin bersih kan, banyak tikus, banyak kecoa. Udah gitu mereka itu nggak dikasih makan, cuma dikasih roti doang, itu pun cuma pagi aja. Kayak mana nggak mati ya kan para tahanan itu. Sampai-sampai ada tuh seorang tokoh terkenal yang pernah mengunjungi penjara ini pada tahun 1840-an nih, yaitu Charles Dickens, yang menemukan kondisi yang sangat mengerikan dengan para tahanan yang seakan-akan dikubur hidup-hidup woi. Nah, siksaan-siksaan ini tuh adalah siksaan-siksaan psikologis yang harus dihadapi para tahanan di sana woi. Apalagi kalau mereka melanggar aturan penjara tersebut. Nah, jadi siksaan-siksaan inilah yang mendasari suasana seram yang ada dalam penjara tersebut woi. Nah, banyaknya tahanan yang mati karena siksaan-siksaan tersebut nih woi. Ini membuat setiap lorong penjara tersebut memiliki nuansa yang seram. Ditambah lagi pengunjung-pengunjung di sana itu sering dikejutkan dengan penampakan hantu yang menggunakan kerudung hitam di kepalanya dan tubuhnya itu berlumuran darah nih woi. Seakan-akan menggambarkan siksaan-siksaan yang terjadi di penjara tersebut nih woi. Sering banget penampakan itu terjadi di sana. Dan nggak sampai di situ aja nih, penjara yang udah ditutup pada tahun 1971 tadi nih, para penjaga, staf maupun pengunjung sering mendengarkan suara-suara rintihan, tangisan dan teriakan-teriakan seperti yang disiksa gitu nih woi, di setiap lorong-lorong penjara tersebut nih woi. Siang-siang bolong pun denger nih suara-suara kayak gitu tuh woi. Alasan kenapa lokasi atau penjara ESP ini tadi itu merupakan lokasi yang paling angker yang pernah ada di dunia nih woi. Dan gitu salah satu insiden yang paling terkenal yang pernah terjadi itu menimpa seorang tukang kunci yang bernama Gary Johnson. Nah, jadi si Gary itu datang ke penjara tersebut untuk memperbaiki kunci yang berusia 140 tahun, dimana sebuah pintu di sel tersebut itu terkunci dan tidak pernah bisa dibuka nih woi. Jadi si Gary ini tuh datang untuk memperbaiki kunci agar bisa membuka ruangan tersebut nih kan. Begitu dia buka nih pintu sel tersebut, dia menjelaskan tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang sangat kuat yang mendorongnya keluar, dan tiba-tibanya itu melumpuhkan dirinya begitu aja nih woi. Kayak kaku gitu aja tuh tiba-tiba. Dan dia merasa tiba-tiba roh dirinya itu, nyawa dirinya itu
ditarik ke dalam sel tersebut, di mana dia merasakan energi yang sangat negatif yang berada di ruangan tersebut, dengan ratusan wajah yang sedih, teriakan, suara kesakitan, dan bentuk-bentuk terdistorsi yang muncul di dinding-dinding sel tersebut, woi. Banyak yang mempercayai bahwa si Gary itu tadi telah membuka sebuah ruangan, di mana ruangan itu melepaskan seluruh efek-efek negatif dan roh-roh yang berada dan terkunci dalam ruangan tersebut nih, woi. Sehingga arwah atau hantu yang berada di dalam tersebut keluar, seakan-akan si Gary itu telah membuka gerbang dari siksaan penjara yang ada di dalam ruangan tersebut, woi. Kayak gitulah teori-teori yang ada di sana nih, woi. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah, woi. Sampai sekarang nih, pengakuan si Gary itu tidak bisa dipastikan juga kebenarannya, tetapi para pengunjung ISP nih memang selalu melaporkan mendengar suara tangisan, suara rintihan, suara jeritan, dan melihat penampakan-penampakan hantu seperti yang aku jelaskan tadi nih, woi. Serem kali kan? Cerita-cerita seram yang berasal dari ISP ini tadi, ditambah lagi suasana yang mencekam di blok-blok dan sel-sel penjara tersebut, membuat tempat ini menjadi tempat terangker dan menjadi penjara yang paling berhantu di dunia nih, woi. Nah, selain menjadi tempat wisata bersejarah dan horor nih, ISP ini tadi menjadi lokasi syuting untuk pembuatan video klip film dari rumah-rumah produksi ternama nih, woi. So, sebelum aku menutup video ini, bagaimana menurut pendapat kalian tentang penjara yang satu ini? Apakah kalian percaya dengan mitos-mitos yang ada dalam penjara tersebut? Bagaimana juga menurut pendapat kalian tentang penjara yang satu ini dibandingkan dengan rumah di Amity File? Seremen mana nih, woi? Please komen aja di bawah ya, woi. So, sampai di sini aja video kali ini dari aku, woi. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe aku di channel ini. Nyalain juga notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku update video terbaru. Juga jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Gampang banget, nggak pakai ribet, yaitu Krisnarams. So, thank you for watching. See you in next video and bye guys. Kalau menurut aku pribadi sih, suasana penjara itu betul-betul mencekam ya, boy. Ditambah lagi arwah-arwah mati penasaran di sana, boy. Ih.